Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, luar biasa ya. Apapun yang terjadi, persoalan apapun yang terjadi, maka yang salah adalah Anies Rashid Baswedan. Ini dan kompak sekali semua pihak, tampaknya dari kubu sebelah sana tentu kalau kita bicara semua, menyasar, menyalahkan. Sudah jelas-jelas kenapa dikasih IMB segala macam. Padahal Pak Anies Rashid Baswedan dia diberikan piring kotor yang sudah dibuat oleh Jokowi sebelumnya, yang membuatkan KTP, membentuk RT RW. Jadi piring kotor ini nggak bisa langsung dipindahkan semua, ya harus dicuci dulu, dibersihkan. Nah itulah yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan pada masyarakat yang ada di Pelumpang, Jakarta Utara. Tapi luar biasa ya. Ini logika sederhana kita. Pertamina ini melakukan kelalaian. Bahkan bukan kali yang pertama ini kelalaian kebakaran terjadi. 6 kali. 6 kali di eranya Ahok, di eranya Nike, ya, di Rut Pertamina, dan ya di eranya Erick Thohir. 6 kali ini kemudian mereka mereka kaburkan, kemudian menimpakan kesalahannya pada rakyat, pada masyarakat yang tinggal di sana, bahkan pada Anies Baswedan. Jahat bukan? Jahat kali ini. Bukannya kemudian melakukan introspeksi diri, muhasabah, melihat mengukur ke diri, apa yang salah dengan kami Pertamina ini. Bukan malah mengerahkan buzzer. Nah ini kita lihat di thumbnailnya ini. Siapa yang salah? Jelas-jelas Pertamina melakukan kesalahan. 6 kali kebakaran di eranya yang sekarang. Apa ada? Kemudian semuanya berjejer ya, para petinggi Pertamina. Kemudian memberikan hormat, memohon maaf kepada keluarga korban, 18 keluarga korban yang ada di Pelumpang atas kelalaian kami dari Pertamina. Kalau ada itu patut kita apresiasi, tapi enggak ada. Semuanya tuh ya berjejer. Erick, Ahok, Nike. Memang para petinggi kita ini tidak dibekali budaya malu. Mereka langsung saja mencari persiapan ya, mencari pembenaran, melemparkan kesalahan pada pihak lain, mencari alasan. Itu saja kerja mereka. Ngeri kali ini. Kalau kita zoom, sejak Ahok jadi Komut dan Nike Widiawati jadi Dirut Pertamina, kebakaran kilang minyak sudah 6 kali. Artinya apa? Kalau 1 kali, itu biasa kita sebut sebagai kejadian. Ya. Kalau 2 kali, mungkin kebetulan. Tapi kalau sudah 3 kali atau lebih, maka ini adalah pola. Maka ini adalah kebiasaan. Kebiasaan melakukan kelalaian. Pertamina sudah terbiasa melakukan kelalaian. Kenapa? Sudah 3 kali bahkan lebih. Saya kira Pertamina harus dituntut sama rakyat. Kalau bicara menyalahkan rakyat, menyalahkan masyarakat, kenapa ada di sekitaran depo Pertamina? Anda tahu tidak sejarahnya dari zaman dulu itu bagaimana? Dari zaman kolonialnya bagaimana? Itu punya rakyat, dirampas oleh kolonial Belanda. Belanda hilang kemudian diambil alih oleh negara. Awalnya punya siapa? Punya rakyat. Kan begitu. Sehingga ada sekonflik. Bahkan konon katanya sejak 90-an, 91-an, Pertamina kalah. Bu ya harusnya kalau sudah begitu, Anda masa sih mau bertarung dengan rakyat Pertamina?
Negara Pertamina itu badan usaha milik negara. Masa Anda mau berkelahi sama rakyat? Kan ngaconya luar biasa itu. Tolol sekali itu. Anda negara, Anda itu tugasnya mengurus rakyat. Bukan ngajak berantem rakyat. Bukan ngajak kelahi rakyat. Kan koflok itu ya. Kita lihat nih, ada apa aja 6 ini ya. 1. Balongan 29 Maret 2021. 2. Cilacap 11 Juni 2021. 3. Cilacap lagi 13 November 2021. Di tahun yang sama ini. Balikpapan 4 Maret 2022. Balikpapan lagi 15 Mei 2022. Pelumpang 3 Maret 2023 kemarin. Dan kalau bicara yang dekat, Depok dengan rakyat, dengan pemukiman warga, di banyak tempat juga begitu. Bahkan yang dekat di sini gimana ya, di Cimahi gitu ya, Padalarang tuh kalau sudah lewat tol, itu juga sama-sama juga dekat dengan rakyat, dengan warga. Kan harusnya negara itu mikir. Sudah kejadian lebih dari 3 kali, kenapa tidak diambil sebuah antisipasi, memindahkan semua depo minyak itu jauh dari pemukiman rakyat. Bukan rakyat yang disuruh pindah. Dirut Pertamina Nike Widiawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Komut Pertamina Basuki Cahaya Purnama. Ini luar biasa ya, udah masuk penjara penistaan agama. Masih juga diberikan ruang menjadi Komut Pertamina. Aneh kali rezim ini. Betul-betul tidak melihat, merasakan apa isi hati rakyat. Tapi saat depo Pertamina Pelumpang meledak dan mematikan korban jiwa, buzzer malah rame-rame fitnah dan salahkan Anies. Karena mereka nggak punya pikiran lain. Karena mereka dipesannya begitu. Sehingga jadi tolol pun nggak masalah. Yang penting pesan tersampaikan. Delivery. Gitu. Nah kita lihat. Ini kalau ada di foto-fotonya ya. Ini di zoom. Ini juga sama. Pelumpang yang juga Cilacap. Deretan kebakaran depo. Lihat nih foto-fotonya. Ini semuanya dekat dengan warga. Bahkan ini yang saya dapat kiriman juga di Bitung ya. Depo Bitung Sulawesi Utara kalau tidak salah. Lihat kiri kanannya. Sama juga ini warga juga. Nanti kalau di sini kebakaran mau nyalahin warga lagi. Mau nyalahin Anies lagi. Tolol kan? Bukannya dipindah jauh dari rakyat gitu. Ampun. Nih kita lihat. Ini penjelasan yang tadi, gambarnya sudah ada ya. Jadi sudah kita jelaskan. Nah, ada informasi juga ini. Pertamina harusnya pindah sejak 91 dari Pelumpang. 91 warga Tanah Merah gugat Pertamina ke PN Jakarta Utara. Hakim Sarwono kabulkan gugatan tersebut. Pertamina harus mengembalikan lahan 163 hektar yang mereka ambil. Pertamina banding, kalah, lalu kasasi, kalah lagi. Artinya Anies memiliki legal standing memberikan IMB kepada warga Tanah Merah. Dan itu juga bukan kepemilikan tanah. Hanya izin membangun di kawasan itu karena mereka berhak hidup, karena mereka berhak menikmati kemerdekaannya. Yang ngasih KTP itu justru Jokowi. Jadi salah sasaran itu. Jadi semua yang menyerang Anies itu salah sasaran. Karena yang kenanya Jokowi. Itu lagi. Ini udah tadi ya. Oh ini yang di atasnya. Kita lihat video penjelasan dari Anies Baswedan. Oke. Regulasi soal tanah, kita itu harus melihat apa yang kita miliki sebagai tanah ini sebagai tanah untuk seluruh rakyat. Ini yang seringkali menjadi tantangan kita, regulasi-regulasi kita terkait dengan tanah. Karena itu kenapa ada IMB kawasan itu kan
jalan terobosan di saat persoalan pertanahannya belum bisa selesai. Padahal kita tahu bahwa sejarahnya tanah itu tidak dibeli oleh kolonial dari rakyat. Tanah itu diambil begitu saja oleh penjajah. Lalu setelah penjajah pergi, pencatatannya dipindah dari catatan di milik kolonial pindah menjadi milik republik. Nah di situ rakyat-rakyat itu tinggal. Nah ini perlu ada solusi. Karena kalau kita hanya mengasumsikan seakan-akan kita beli tanah itu, akhirnya kita rebutan sama rakyat kita sendiri. Menurut saya sudah waktunya lagi kita tidak rebutan dengan rakyat kita sendiri. Sudah saatnya kita melihat mereka ini sebagai pemilik republik yang juga berhak untuk bisa tinggal dengan layak di tempat ini. Itu salah satu PR-nya. Banyak regulasi-regulasi kita yang harus lebih bernuansa keberpihakan kepada mereka yang kecil, kepada mereka yang lemah. Regulasi soal tanah. Kita Ya. Oke. Itulah yang terjadi dan akhirnya kita tutup mata karena Anies, maka harus dicari kesalahannya gitu. Awal April, kurang lebih hanya berselang 1 bulan, kilang Pertamina Dumai meledak dan ada korbannya juga. Kalau ditarik mundur ke belakang sedikit saja, sekitar 1-2 pekan ke belakang, kapal tangki pembawa BBM punya Pertamina terbakar, meledak di laut, di laut ya, nanti kita lihat informasi detailnya. Astagfirullahaladzim. Ini kita sudah ingatkan berkali-kali. Apa evaluasinya? Tidak disampaikan ke publik. Bagaimana mencegah agar tidak terjadi lagi kebakaran di sana? Tidak ada penjelasan. Paling banter, Erik memecat direktur apa gitu ya. Bukan direktur utama. Direktur utama ini yang ada di foto di tengah ini, Nike Widiawati. Karena harusnya dia. Terus Ahok kemana? Apa kabarnya? Dia yang keluar-keluar merem saja Pertamina untung. Mana buktinya? Malah rugi dan rugi, kebakaran dan kebakaran. Ingat loh, Pertamina itu milik negara. Bukan milik Anda. Milik negara. Negara itu milik rakyat. Rakyat itu kita semua. Jadi kita berhak untuk mengkritisi, kita berhak untuk marah, kita berhak untuk bersedih. Tapi tentu tidak cukup berhenti pada bersedih, marah dan sebagainya. Kita harus terus dorong agar ada evaluasi besar-besaran. Kalau sudah begini, saya kira tidak ada lagi opsi lain kecuali ini harus dipecat para pimpinannya. Ahok harus dipecat. Nike Widiawati harus dipecat. Dan Erick Thohir harus dipecat. Malah sibuk ngurusin PSSI. Yang hasilnya juga kekecewaan demi kekecewaan. Emang gampang ya Menteri BUMN merangkap ketua PSSI. Oke, kita lihat kabarnya ya. Dari TV One News. Sejumlah warga rusak akibat ledakan kilang Pertamina Dumai. Ini warganya ya, warga yang terdampak ini. Ini kejadiannya tadi pagi dini hari. Ini beritanya aja jam 2:56 ya. Dumai, TV One News, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Pertamina Dumai Agustiawan menyebutkan pihaknya sedang melakukan pendataan kerusakan rumah-rumah warga sebagai dampak dentuman keras dari kompresor gas feed pada Sabtu pukul 22:45. Ini tadi malam ya, tadi malam. Benar, sudah dibentuk tim untuk melakukan pendataan bersama dengan unsur Pemda dan Forkopimda, kata Agustiawan melalui pesan WhatsApp. Pasca kejadian, kata Agustiawan, tim keadaan darurat telah berhasil mengatasi kejadian di area gas kompresor kilang Dumai dalam kurun waktu sekitar 15 menit. Nah, jadi klaimnya 15 menit teratasi.
Saat ini operasi kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sedangkan unit lainnya masih beroperasi secara normal. Penyebab kejadian masih belum diketahui. Terdapat 5 orang yang terdampak di ruang operator dan saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan terbaik. Kondisi pekerja terdampak tersebut saat ini stabil. Alhamdulillah ya. Agus Setiawan menjelaskan saat ini timnya terfokus untuk memastikan kondisi aman serta melakukan pemantauan untuk memastikan agar masyarakat di sekitar kilang tidak terdampak oleh kejadian ini. Terkait adanya komplain warga terdampak dari ledakan tersebut, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi juga belum memastikan rincian jumlah rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan. Ya, itu memang butuh waktu, harus didata ya. Kita belum cek, yang di dalam itu adalah fire team dan dari rescue penyelamat dan ambulans. Kita belum ke sana karena masih melakukan pengamanan di luar dulu karena banyak masyarakat lagi komplain katanya. Ini saya ingin menyimak ya apa yang disampaikan oleh tim dari Pertamina. Katanya sudah berhasil mengatasi dalam 15 menit. Kita lagi fokus untuk memastikan kondisi aman serta melakukan pemantauan agar masyarakat tidak terdampak. Ini namanya kuratif ya. Sudah kejadian, ada masalah besar, menjadi perhatian publik, kemudian fokus semua konsentrasi ke sana. Bahkan mungkin termasuk dana masuk ke sana. Untuk segera menyelesaikan secepat-cepatnya masalah yang ada di sana. Tapi kemudian bulan depan bluk meledak lagi di tempat lain. Fokus lagi ke sana. Memastikan warga aman. Tidak. Itu iya, betul. Tapi kalau hanya pada kuratif, kita hanya tergopo-gopo pada situasi-situasi genting. Dan tidak terpikir untuk bagaimana mengatasi agar di wilayah-wilayah lain, kilang-kilang lain, depo-depo lain tidak lagi ada ledakan. Iya kan? Ini fakta kok, fakta. Hitungannya sebetul-betul saja sebentar. Tidak sampai 1 bulan. Kecelakaan lagi. Musibah lagi. Kok Pertamina ini identik dengan kecelakaan dan musibah ya? Kan harusnya introspeksi itu. Ya mungkin saja. Bisa jadi karena komutnya, komisaris utamanya, itu betul-betul tidak kompeten. Yang bisanya hanya, mohon maaf ya, ini kan keluar dari mulut dia. Dia kan paling senang ngomong, tai. Sampai netizen ada yang bilang nih, karena tai setitik, rusak kilang sepertamina. Ini tidak tersentuh gitu. Ya jangankan komisaris utama, nih direkturnya aja tidak tersentuh kok. Nggak sampai diganti. Apalagi mengundurkan diri. Erick Thohir nyopot salah satu direkturnya. Bukan direktur utamanya. Nah kita lihat. Baru awal Maret 2023 kebakaran Pelumpang. Akhir Maret 2023 kapal BBM terbakar. Disusul awal April 2023 kilang Dumai terbakar. Ayo cepetan cari keterkaitannya dengan Anies. Seperti kasus Pelumpang agar komisaris dan direktur Pertamina aman. Ya. Begitu ya, kalau di Jakarta memang ada sasaran tembak yang sangat mudah, sangat empuk, yaitu Anies Rashid Baswedan. Pokoknya selama wilayahnya Jakarta, apapun yang terjadi salah Anies. Jadi mudah memframing ke sana mereka ya. Nanti dicarinya mudah. Nah, kalau di sini kan susah. Bagaimana caranya agar kebakaran ledakan Pertamina di Dumai itu salah Anies Baswedan. Nah kita lihat ya. Ini baru kemarin nih. 26 Maret kabarnya. Kapal BBM terbakar di perairan Mataram. 3 ABK dilaporkan tewas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan matinya syahid ya. Sedang bekerja ya. 26 Maret. Sekarang
2 April. Berapa sisanya ya? Seminggu. Disertai ledakan keras, kilang minyak Pertamina Dumai terbakar. Dan kita belum tahu korban detailnya berapa ini. Mudah-mudahan transparan, tidak ditutup-tutupi. Mudah-mudahan Pertamina mau belajar dari pengalamannya, tidak berusaha untuk menyogok-nyogok seperti yang terjadi di Pelumpang agar tidak menggugat. Kita juga belum tahu nih sejauh mana. Nggak ada juga kabarnya ya, ini gugatan-gugatan ini dari masyarakat yang terdampak di Pelumpang. Apakah juga berhasil dijalankan lagi? Money politik, bukan money politik ini. Money Pertamina aja gitu. Nah, ingat lagi nih, satu kali lagi, ini kita harus ingatkan betul-betul. Tapi sebelum masuk ini kita lihat ada beberapa tanggapan. Nanti jangan kaget bila muncul laporan keuangan Pertamina menyebut angka rugi. Gitu. Klaim asuransi plus nutupin kasus besar di pemerintahan. Pengalihan isu lagi katanya ya. Nih, ini daftar nih. Ya. Daftar ledakan. 1 Balongan 29 Maret 2021, 2 Cilacap 11 Juni 2021, 3 Cilacap lagi 13 November 2021, 4 Balikpapan 4 Maret 2022, 5 Balikpapan lagi 15 Mei, berselang hanya beberapa bulan 2022, Pelumpang 3 Maret 2023, Dumai 1 April 2023. 7 tuh. Hanya dalam hitungan 2 tahun 7 kali terjadi ledakan. Apa kabar Ahok? Apa kabar Nike Widiawati? Apa kabar Erick Thohir? Mau berapa lagi depo Pertamina yang akan meledak? Mau berapa lagi kapal pengangkut BBM Pertamina kebakar? Mau berapa lagi? Kita tidak mendengar dari Pertamina upaya-upaya untuk tidak terjadinya lagi kejadian serupa di masa depan. Kita tidak mendengar itu. Minimal saya secara pribadi yang setiap hari nongkrongin berita, kita tidak mendengar. Semuanya hanya bicara di wilayah yang normatif. Kami akan pelajari, kami akan evaluasi, kami akan berikan sanksi, kami akan ini, kami akan itu. Tapi semua menjadi nihil. Semua menjadi tidak bermakna sedikit pun ketika dalam waktu yang tidak lama meledak lagi di sini. Meledak lagi di sini. Kan yang terpenting adalah solusinya bagaimana. Kemudian dilakukan sudah sejauh mana. Atau dilakukan atau tidak. Bukan janji. Ini urusannya bukan lagi politik, Bung. Kalau di politik katanya yang penting janji bukan bukti. Caleg-caleg kan berjanji nanti ini jalan di sini akan kita rapikan. Nanti kalau di sini gedung ini akan kita perbaiki. Nanti kalau ada di sini kita akan. Padahal itu semua wilayahnya wilayah eksekutif, bukan wilayah legislatif. Jadi kita juga harus makin pintar nanti ya ketika kita akan memilih, kita tanyakan, kita kritisi para caleg itu. Karena kita harus memilih betul-betul orang-orang yang mampu merubah sistem juga. Jangan sampai kejadian seperti hari ini, seperti yang diakui oleh Bambang Pacul. Secara gamblang menyatakan kurang lebih maknanya bahwa DPR tuh udahlah nggak ada apa-apa. Bohong-bohongan itu. Dagelan-dagelan aja isinya, sandiwara saja. Mau gaduh-gaduhan bagaimanapun, selama ketum partainya A, tetap A. Ketum partainya bilang B, tetap B. Apapun yang terjadi di gedung DPR. Terus ngapain ada gedung DPR? Ganti saja jadi Dewan Ketum Partai. Cukup 9-10 orang. Iya kan? Termasuk hal-hal yang seperti ini juga. Mana kita dengar desakan dari anggota dewan? Nggak ada. Ya ada 1-2 suara tapi tidak terlalu terdengar. Kan yang pasti ini harus menjadi perhatian publik gitu. Harus menjadi tekanan.
Harus ada langkah konkret dari Pertamina. Dan kami rakyat menyimpulkan solusinya adalah pecat orang-orang itu. Pecat Ahok, pecat Erick Thohir, pecat Nike Widyatama, Widyawati. Widyatama nama kampus di dekat rumah saya. Sistem sebaik apapun kalau orangnya rusak ya tetap tidak bisa dijalankan. Dan kita sudah lihat tadi 7 kejadian hanya dalam waktu 2 tahun di era kepemimpinannya mereka. Tidak ada penjelasan yang baik dan lugas, yang clear, yang detail dari mereka. Nggak ada. Semuanya hanya penjelasan-penjelasan normatif. Pak Wapres datang, Pak Presiden datang. Oke. Ada misalkan solusi dari Erick Thohir ini akan dipindah. Ya, dari Pelumpang akan dipindah ke lahan yang punya Pelindo. Ya. Tapi kan juga inti masalahnya bukan itu. Bagaimana caranya agar depo-depo Pertamina, kilang-kilang Pertamina itu tidak terbakar lagi. Tidak terjadi ledakan lagi. Sampaikan itu gitu. Kan nggak bisa akhirnya bicara bahwa ini di luar kekuasaan manusia. Nah, wong di situ ada orang kok. Di situ ada teknik, di situ ada manajemen kok. Masa nggak bisa kita berbuat berikhtiar? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak berikhtiar merubahnya. Dan dasarnya di situ, artinya peran manusia itu jelas ada di situ. Faktor manusia pasti ada di situ. Nggak bisa kemudian wilayah-wilayah yang begini kita timpakan pada alam, pada Tuhan dan sebagainya. Nah, kalau udah bicara prestasi langsung nunjukin diri. Saya itu. Kalau bukan karena saya. Kan begitu. Nah, inilah kehebatan mantan napi jadi komisaris. Merem aja Pertamina untung. Siapa dulu dong? Ahok yang paling NKRI dari Indonesia asli. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami. Kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Rakyat jelata, gaungkan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian para penguasa adil ciptakan sejahtera. Bekerjalah dengan hati pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami. Kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Adillah pada kami. Kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati.
dua